Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai kakak-kakak semua, bagaimana nih kabarnya pada Sabtu siang ini? Semoga baik-baik semua ya, dan tentunya dalam keadaan sehat. Sudah pada tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Yap, benar banget. Hari ini kita belajar tentang kepemimpinan. Sesuai judul yang sudah tertera ya. Apa itu arti kepemimpinan? Menurut Tenbem, Wessler, dan Neserik, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Menurut Shared Goal, Hemphill, and Kunz, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan, menurut Roach and Behling, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut James A.F. Stoner, tugas utama seorang pemimpin adalah 1. Pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain. Salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja, atau atasan lain dalam organisasi, sebaik orang di luar organisasi. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, dan mengadakan evaluasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi oleh sumber. Jadi, pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian, pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif pula. 4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. 5. Pemimpin adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah. 6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. Ketujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus dapat memecahkan sebuah masalah. Menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah yang pertama, peran hubungan antar perorangan. Dalam kasus ini, fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh. Contohnya adalah pembangun tim, pelatih, direktur, dan mentor konsultasi. Yang kedua, fungsi peran informal sebagai monitor. Contohnya adalah penyebar informasi dan juru bicara. Yang terakhir, peran pembuat keputusan. Peran ini berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip menurut Stephen R. Covey. Yang pertama, seorang yang belajar seumur hidup tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar, serta mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani, tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin adalah melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama.
Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain, sehingga dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan yang baik. Dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif, seperti A. Percaya pada orang lain. Seorang pemimpin mempercayai orang lain, termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. B. Keseimbangan dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya, berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olahraga, istirahat dan rekreasi. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang C. Latihan mengembangkan diri sendiri. Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi. Lanjutan. D. Melihat kehidupan sebagai tantangan. Dalam hal ini, tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab, kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan. Mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, keterampilan, kreativitas, kemauan, keberanian, dinamisasi, dan kebebasan. E. Sinergi. Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi, mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak, yang mana memberi hasil lebih efektif daripada bekerja secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergis dengan setiap orang, atasan, staf, maupun teman kerja. Proses dalam mengembangkan diri terdiri dari beberapa komponen yang berhubungan dengan 1. Pemahaman materi, 2. Memperluas materi melalui belajar dan pengalaman, 3. Mengajar materi kepada orang lain, 4. Mengaplikasikan prinsip-prinsip, 5. Memonitoring hasil, 6. Merefleksikan kepada hasil, 7. Menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan materi, dan 8. Pemahaman baru. Kepemimpinan dalam pramuka. Kepemimpinan dalam gerakan pramuka penerapannya berdasarkan sistem Among atau kepemimpinan pamong sesuai dengan perkembangan peserta didik yang diambil dari semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Dalam pelaksanaan sistem Among disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, yaitu 1. Pembinaan pramuka siaga lebih menitik beratkan pada Ing Ngarso Sung Tulodo di samping Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Pramuka siaga juga dilatih menjadi pemimpin baru. Yang kedua, pembinaan pramuka penggalang lebih menitik beratkan pada Ing Madya Mangunkarso di samping yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo dan Tutwuri Handayani. Pramuka penggalang juga dilatih menjadi pemimpin regu. Yang ketiga atau yang terakhir, pembinaan pramuka penegak dan lebih menitik beratkan pada Tutwuri Handayani di samping Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Pramuka penegak dan pendekar juga menjadi pemimpin sangga atau rancana. Sekian materi larut pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan nih kakak-kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.